Jadi ini akan men-trigger Lailatul Qadar. 3 hal ini. Dan ketakwaan ini adalah keberkahan di atas keberkahan. Kenapa? Karena ketakwaan itu akan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Dan ini kalau enggak ya sayang banget gitu. Lailatul Qadar lewat gitu, takwa lewat gitu. Itu sayang banget gitu. Sederhana doanya tapi luar biasa. Karena kalau kita dimaafkan, udah diangkat derajatnya segala macam banget gitu. Yang tidak kalah penting sesuai dengan tema kita sekarang adalah kita tanyakan pada diri sendiri nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena menolong agama Allah itu artinya menolong umat manusia. Ini akan men-trigger Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada narasumber kita Bapak Dr. Deddy Soeharto kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati teman-teman semuanya nih. Alhamdulillah kita bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya itu punya kebiasaan, biasanya saya berdoa itu begini. Ya Allah, jadikanlah saya mencintaimu dan kau pun mencintaiku. Jadikanlah aku mencintai orang-orang mencintaimu dan jadikanlah orang-orang mencintaimu mencintai aku. Dan doa itu rasa-rasanya sih makbul ya. Jadi saya akan mulai dengan suatu perjalanan. Karena perjalanan juga merupakan perintah agama ya. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulang famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Jadi rihlah itu adalah bagian dari ibadah gitu ya. Jadi saya akan mulai dengan Allah Subhanahu wa taala perjalankan hamba-hambanya nih dengan sebuah perjalanan religi. Di suatu saat saya ingin mengajak keluarga saya ke daerah Filipina gitu. Itu atasan sampai tanya begini, "Det, kamu mau ngapain ke Filipina?" begitu. Tapi ya karena memang ini yang bisa terjangkau untuk keluarga, ya akhirnya kami ke sana. Lalu ternyata Allah jadikan sebagai perjalanan religi. Kami dipertemukan dengan waktu itu mau sholat asar dan kami singgah di sebuah masjid, tapi sebenarnya musola karena kecil gitu, musola gitu. Dan mereka masih muda-muda, yang sebelah aneh itu syekhnya gitu. Jadi ya itulah perjalanan religius rupanya yang kami jalani gitu ya. Dan ternyata di tempat yang sama, nggak terlalu jauh juga, dipertemukan juga di mall. Mallnya kalah sama mall kita, mallnya masih ya gitulah. Dan ini ada mu'alaf di sana gitu. Jadi rupanya Allah ubah perjalanan rihlah fisik menjadi, dan kami mensyukuri itu semua. Mungkin ini sebagai sebuah intronya. Jadi poin pertama pokoknya itu perjalanan awalnya perjalanan fisik ternyata menjadi perjalanan religi. Nah, di yang kedua ini kita mau menanyakan, ya, mengapa kita perlu menolong agama Allah ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kalau jawabannya langsung bisa lihat Quran Surat Muhammad ayat yang ke-7. Itu adalah jawaban langsung. Tapi kalau jawaban agak lain, agak muter dikit nih. Pertama kita harus memahami segitiga keberkahan. Ya. Pertama apa itu berkah itu dulu. Nah, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, ini ada Mas Catur di sini. Jadi kalau Mas Catur sama istrinya itu sama dengan 2, nah kalau udah punya anak-anak ya itu berkah itu namanya. Karena bisa menjadi 3, 4, dan 5, gitu kan? Nah, terus kemudian ada nih segitiga keberkahan ya di dalam bulan Ramadan ini. Nah, apa itu segitiga keberkahan? Kelihatankah? Jadi ada segitiga keberkahan di dalam bulan Ramadan ini yang terkait dengan waktu. Yang kedua terkait dengan pasivitas. Dan yang ketiga terkait dengan aktivitas. Ya, kita mulai satu-satu ya. Terkait dengan waktu, ya, waktu yang berkah itu adalah, dan ini merupakan peluang ya, ternyata adalah Ramadan. Ya, waktu Ramadan ini berkah sekali karena tidak ada satupun bulan yang disebutkan oleh Al-Quran kecuali Ramadan.
ya. Bahkan bulan-bulan yang hebat, Rajab, Muharram, itu nggak disebut, tapi Ramadan disebut. Karena memang Ramadan ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan Ramadan ini keberkahannya itu bisa kita lihat ada banyak ya. Setidaknya ada 5 yang saya catat. Pertama, diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk. Yang kedua, dibelenggunya setan, itu juga merupakan keberkahan sendiri, sehingga kita kelihatan bahagia semua nih. Biasanya kalau digoda setan pada nggak bahagia. Nah, sekarang kita bahagia. Lalu diperluasnya keberkahan malam. Kita harus malam sepertiga malam. Ternyata untuk sekarang nggak perlu sepertiga malam, cukup habis Isya, itu kita qiyam, udah bisa. Itu berkah sekali. Dan jangan lupa di dalam Al-Quran surat 186 itu dikabulkannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di bulan Ramadan ini penuh dengan doa-doa kita makbul insyaallah. Ya. Jadi ini keberkahan yang luar biasa. Dan jangan lupa pula ternyata segala amalan-amalan kita dilipat gandakan. Kita melaksanakan sunnah diganjar dengan wajib, wajib dilipat gandakan. Apalagi yang wajib berjamaah itu dilipat gandakan gitu. Jadi ini luar biasa ya. Ini adalah keberkahan yang pertama ya, satu dari segitiga keberkahan. Keberkahan yang kedua adalah terkait dengan pasivitas. Khusus untuk bulan Ramadan ini kita diberikan pasivitas, ketidakaktifan ya. Yaitu berasal dari puasa dan iktikaf. Puasa dan iktikaf. Dua ini, aduh, ibadah yang luar biasa ya. Puasa itu kan sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain, cukup niat doang ya kan. Habis itu diem gitu. Iktikaf juga sama gitu. Tapi pasivitas ini berkahnya luar biasa. Mereka melahirkan banyak hal ya. Terutama ini yang saya lihat. Pertama, ikhlas. Itu yang kemudian keberkahan yang bisa kita dapatkan, itu keikhlasan. Kita diajarin ikhlas. Kalau sholat kita bisa pamerkan, zikir bisa dipamerkan, atau yang lain segala macam bisa dipamerkan, haji gitu. Tapi khusus puasa enggak gitu. Mulut kita bau gitu, badan kita loyo gitu, nggak ada yang bisa dipamerin. Itu kita ngajarin ikhlas. Itu berkahnya. Berkahnya puasa berikutnya, dia ngajarin sabar. Coba, waktunya cukup lama. Yang bisa nandingin cuman ibadah haji. Ibadah haji agak lama ya, seharian gitu. Ibadah puasa lumayan tuh, 12 jam atau sekitar itu. Yang ketiga ngajarin syukur sama puasa terutama. Ya, kita sudah puasa udah 12 jam gitu, udah dibikin lapar, dibikin apa segala macam, akhirnya kita kemudian dapat kurma satu aja, kita udah bersyukur banget. Dan yang keempat, kita diajarin khusyuk, karena begitu lamanya waktu itu kita dibikin khusyuk. Padahal orang yang khusyuk itu orang yang luar biasa gitu. Kemudian kita diajarin muraqabatullah, ya, merasa diawasi. Katalah Pak Rahmat Effendi nih, wudhu gitu kan bisa menghirup tuh sebetulnya tuh. Tapi nggak dilakukan. Kenapa? Karena muraqabatullah, merasa diawasi Allah, dan itu akan melahirkan ihsan. Ihsan kan anta budallah ka annaka takun farau fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian selalu melihat Allah, kalau nggak bisa ngelihat ya yakinlah Allah itu melihat kalian. Ihsan, sampai pada tahapan ihsan. Dan karena itulah kemudian puasa ini melahirkan pahala tanpa batas. Kalau ibadah yang lain diganjar 10 sampai 700 kali. Kita sedekah 1 miliar jadi 700 miliar pahalanya. Kalau puasa lebih dari itu, enggak terbatas. Ilasyam wa innahu li wa ana jazibi. Kecuali puasa itu kata Allah itu untukku dan aku yang akan membalasnya gitu. Nah, satu lagi ternyata ada keberkahan dari sisi aktivitas. Jadi kalau yang dua tadi waktu, terus pasivitas, nah ini aktivitas. Nah, aktivitas apa sebenarnya yang akan memberkahi kita adalah aktivitas menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam aktivitas menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu kita akan mendapatkan dua. Aktivitasnya satu tapi dapatnya dua. Yaitu yang pertama, yang surkum, Allah akan menolong kalian, gitu.
Kemudian yang kedua, yang ini jangan lupa, yang ini kadang orang lupa gitu, yaitu Allah akan meneguhkan kedudukan bagi hamba-hambanya yang mau menolong agama Allah. Allah akan tolong dia. Makanya agak heran kalau kemudian ada orang yang apa namanya, ya mungkin karena menjadi pejabat atau apa, malah justru kayaknya ngapain juga menolong agama Allah. Kita harus menolong agama Allah. Jadi segitiga keberkahan ini dari sisi waktu, kemudian dari sisi pasivitas, kemudian di aktivitas, inilah yang akan men-trigger suatu malam yang juga sangat berkah, yaitu disebut dengan Lailatul Qadar. Itu. Jadi ini akan men-trigger Lailatul Qadar. 3 hal ini, waktunya Ramadan, pasivitasnya puasa dan itikaf kita jalankan, dan jangan lupa ada aktivitas menolong agama Allahnya gitu. Itu. Yang sering orang cenderung menggunakan Ramadan sama aktivitasnya aja, puasa, itikaf, tapi aktivitas menolong agama Allahnya itu malah nggak dijalanin misalnya. Nah itu susah untuk men-trigger Lailatul Qadar. Ini akan men-trigger Lailatul Qadar. Nah, kita lihat ya. Jadi Allah itu berikan nih segitiga keberkahan ini, yaitu dari sisi waktu, sisi pasivitas sama sisi aktivitas, ya. Dari Ramadan, puasa dan juga menolong agama Allah. Ini dia akan men-trigger Lailatul Qadar. Nah, kemudian setelah Lailatul Qadar, maka kemudian dia akan men-trigger yang disebut dengan ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah keberkahan di atas keberkahan. Keberkahan di atas keberkahan. Kenapa? Karena ketakwaan itu akan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa bagi kita sebagai manusia, gitu ya. Yang pertama, ketakwaan ini akan memberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Gitu. Karena kita kadang juga banyak kesulitan seperti itu ya. Maka kemudian kita akan mendapatkan solusi gitu. Dengan dasar takwa itu. Yang kedua, rezeki tak disangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu, waduh, rezekinya nggak disangka-sangka gitu. Tiba-tiba aja dapat rezeki banyak gitu. Wah, masya Allah gitu. Ini yang kadang orang, waduh, nggak yakin itu. Padahal Allah sudah pastikan. Kemudian yang ketiga, ya ja'alahu min amri yusron. Allah kan jadikan urusan-urusannya itu mudah gitu. Enggak susah gitu. Kadang kita ngeprayin aja, susah gimana. Ini dibuat mudah gitu. Yang keempat, Allah akan berikan kepada mereka ini dihapuskannya kesalahan. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting adalah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi kayak seperti Ramadan yang melipat gandakan, maka takwa ini akan melipat gandakan pahala dari kita semuanya. Begitu. Nah karena itu segitiga keberkahan ini harus kita manfaatkan lah begitu, gitu ya. Baik segitiga keberkahan waktu Ramadan, segitiga keberkahan pasivitas puasa dan iktikaf, kemudian segitiga keberkahan aktivitas, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini harus kita mainkan nih, ya kan? Kita mainkan gitu ya, supaya kemudian ya kita mendapatkan kebaikan yang banyak gitu di bulan Ramadan ini. Kalau enggak ya sayang banget gitu. Lailatul Qadar lewat gitu, takwa lewat gitu. Itu sayang banget gitu. Ya, sayang banget. Makanya ini yang harus kemudian kita manfaatkan bersama-sama. Nah, bagaimana nih ya terkait dengan ini mengoptimalkan? Maka kurang lebih seperti ini. Pertama tentu kita muliakan Ramadan, ya. Kita bina pribadi kita dengan Al-Quran, ibadah Ramadan lainnya. Itu kita muliakan tuh, ya kan? Supaya yang keberkahan dari yang sisi waktu ini benar-benar tuh, ya kan? Mudah-mudahan nih, saya lihat semuanya pada ahlul Quran semua nih, Masya Allah nih. Ada siapa aja nih? Ada Kang Hisam, wah itu. Nah, ini ahlul Quran nih, Masya Allah. Jadi kita mulakan Ramadan dengan Al-Quran, ibadah-ibadah lain. Yang kedua, nah kita harus berpuasa itu penuh kesungguhan, gitu. Jangan sekedar nahan lapar dan dahaga gitu. Harus beda gitu. Puasanya itu harus memberi kebaikan gitu. Puasanya itu asik lah harusnya gitu. Kalau puasanya cuma
menahan lapar dan dahaga, aduh sayang banget bener gitu. Itu ya. Jadi sisi pasivitasnya kita ini nih, kita mainkan nih. Termasuk juga dengan iktikaf gitu ya. Di 10 hari terakhir. Kalaupun nggak bisa 10 hari terakhir ya, malam-malamnya juga nggak apa-apa lah. Iktikaf kalong ya saya nyebutnya ya. Atau apalah, kita usahakan lah pokoknya kita berusaha untuk membuat kualitas gitu ya dari puasa ini. Kemudian kita fokus ke Lailatul Qadar nih. Ini sudah memasuki etapa kedua, ya kan? Ini hari yang ke-16 nih. Nah, kita fokus nih ke Lailatul Qadar gitu. Fokus ke Lailatul Qadar gitu. Wah, kita harus dapat nih Lailatul Qadar nih. Harus dapat nih. Gimana caranya nih? Pokoknya gitu, harus berpikir terus. Berpikir terus gitu. Jangan kita apa itu Lailatul Qadar? Kalau kayak gitu udah susah. Tapi harus gitu. Ya, kita imajinasikan bahwa Lailatul Qadar mendatangi kita. Gitu. Kita imajinasikan tuh, wah, kita bagaimana ya kalau kita dapat Lailatul Qadar? Saya pernah ya satu Ramadan berapa waktu yang lalu ya, pernah saya itikaf tuh di Masjid Al-Amin, ya kan, di Kementerian Keuangan tuh, itikaf. Itu malamnya sedikit sekali tidur. Itu paginya itu nggak ngantuk, pagi nggak ngantuk, kerja full. Paginya kan saya itikafnya malam aja soalnya, paginya saya nggak cuti, saya kerja gitu kan. Itu sampai malam lagi itu belum ngantuk itu. Ya menurut saya sih mungkin itu bagian dari Lailatul Qadar. Pernah tapi sekali itu, habis itu nggak pernah ngalami lagi. Wah, itu luar biasa, luar biasa. Jadi kita fokus ya ke Lailatul Qadar, imajinasikan Lailatul Qadar bakal datangin kita nih. Gimana nih kalau Lailatul Qadar kita nih? Nah itu kita perlu berdoa itu. Kalau mainaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Sederhana doanya tapi luar biasa. Karena kalau kita dimaafkan, udah diangkat derajatnya segala macam gitu. Itu luar biasa. Kalau Allah maafkan kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Dan yang tidak kalah penting sesuai dengan tema kita sekarang adalah kita tanyakan pada diri sendiri nih, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan banyak segala aktivitas ya. Apa nih? Gimana nih caranya nolong agama Allah nih gitu. Gitu. Jangan malah kita kayaknya kita udah jadi pejabat nih, jadi eselon 3 nih. Malas nolong agama Allah. Udahlah itu urusannya mereka-mereka yang masih pelaksana gitu. Janganlah. Kita justru bagaimana menolong agama Allah? Karena menolong agama Allah itu artinya menolong umat manusia. Menolong umat manusia. Karena kita akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak begitu. Nah, khusus terkait dengan menolong agama Allah ini saya kasih contoh ya. Ini ayatnya jelas nih di surat Muhammad tadi kan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ing tangsulang surkum wa sabit aqdamakum. Tuh. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah dia akan menolongmu dan menentukan kedudukanmu. Pasti itu, udah pastilah gitu. Kita nggak boleh ragu lagi kalau kita menolong agama Allah pasti akan menolong kita dan menentukan kedudukan kita. Biarpun orang nggak suka ya, karena biasanya orang kayak gini, aduh ini apa nih gitu kan, macam-macam lah. Tapi ingat kalau kita menolong agama Allah, benar-benar Allah akan menolong kita dan menentukan kedudukan kita. Nah, nih di antara contoh yang menolong agama Allah nih, misalnya kita berkontribusi dengan proyek akhirat atau kebaikan yang sangat jadi kebutuhan ya. Misalnya turut membangun masjid di negeri muslim yang minoritas. Kemarin tadi kan saya awali dengan ini, dengan perjalanan tuh ke Filipina. Ternyata di sana itu ya, ternyata masjid yang kecil itu, yang bentuknya musola itu, dia bukanlah masjid, dia seperti sebenarnya musola tapi dipakai buat Jumat karena jumlah mereka hanya 120 orang. Ya, ini ya musola lah sebenarnya gitu. Ini yang agak gundul itu namanya Andi Maupaat. Itu dia ya masih muda lah, mungkin usia 30-an atau mau ke 40 kali. Itu ketua masjidnya itu masih muda gitu. Ingat dulu saya jadi ketua masjid juga masih muda. Wah itu yang satunya ustadznya tuh masih muda-muda begitu. Bukan orang-orang yang udah tua gitu. Mereka jumlahnya 120 orang nih, di daerah Morong namanya. Daerah Morong. Ya. Ternyata dan itu pemuda-pemuda itu. Makanya saya ingat, oh ini kayak pemuda Al-Kahfi ini. Kayak pemuda Al-Kahfi ini. Ya. Ternyata yang disebut masjid itu yang cuman
apa namanya, dia tuh hanya eh, kayak musola gitu, ternyata itu masih sewa. Ngerintih saya gitu, masih sewa. Kami kami berkomunikasi itu pakai model ini, apa namanya, model HP, pakai translator, karena mereka pakai bahasa Tagalog, ya kan. Bahasa Inggrisnya sedikit, kita juga bahasa Inggris gitu. Udahlah, akhirnya pakai main translator gitu. Kita acungin gitu, ini acungin gitu, kita acungin gitu, angin gitu, gitu. Tapi alhamdulillah sih bisa berkomunikasi. Nah, jadi akhirnya, waduh, ngerintih banget tuh. Saya yang awalnya mau infak sekedarnya aja, jadi udahlah. Saya waktu itu sempat saya kasih untuk 2 bulan dulu tuh, 2 bulan apa namanya, mereka bisa sewa gitu. Nah ternyata mereka ya, wah, harga sewa tuh selalu naik terus gitu. Terus terakhir kemarin di akhir Desember itu mereka ngubungin saya, Pak Dedi, kita mau beli nih, ada rumah harganya 1,3 juta peso, 1,3 juta peso, ya sekitar 400 jutaan lah, kurang lebih lah, antara 380-an sampai 400 jutaan lah, kurang lebih begitu gitu. Dan mungkin karena doa di awal tadi kan, doa saya kan, ya Allah, jadikanlah saya mencintai hambamu yang mencintaimu, dan jadikanlah hambamu mencintai yang mencintaimu mencintai aku gitu kan. Ya sudah, mereka ngabrikinya ke saya juga. Ya udahlah, ada ini tolong dibantu. Ya, tapi alhamdulillah sih, berkat pertolongan Allah, setidaknya kemarin kita udah bisa ini apa, ngasih DP lah, ngasih DP lah. Nah ini yang sebelah kanan itu yang punya rumah, dia non muslim gitu, dia punya rumah gitu, rumahnya 180 cm persegi, jadi cukuplah kalau buat jadi masjid. Kalau yang sekarang lagi dihuni itu masih sekitar 100-an meter persegi lah. Kalau ini nanti 180 meter persegi, dan itu nanti jadi milik mereka sendiri. Jadi kita coba nih supaya kemudian yang seperti ini, yang memang benar membutuhkan, di Morong itu seperti sebuah kabupaten. Ya, kalau kita bisa Kabupaten Bogor atau Kabupaten Tangerang gitu ya. Tapi satu masjid pun nggak ada. Masjid itu ternyata sewa gitu. Jadi ini bukannya sekedar ingin masjid, tapi memang mereka membutuhkan gitu. Makanya ya kita sih berharap, kita tolong nih agama Allah mereka ini, supaya nanti dakwah itu di Morong berkembang dari mereka. Dan tadi kan saya ketemu dengan orang yang kemudian mualaf juga tadi, yang ibu-ibu tadi gitu, yang udah tua itu. Ya alhamdulillah sih mereka bagus gitu. Dan ada yang menarik dari sisi Andi Maupaat ini. Kenapa kami sekeluarga kemudian terdorong nih untuk gimana mewujudkan keinginan mereka memiliki masjid itu. Ternyata Andi Maupaat ini itu orangnya suka nolongin orang. Kalau ada yang apa-apa, jadi itu dari anak saya kan, anak saya waktu yang DP kemarin saya utus ke sana, ke Morong, ketemu dengan Viviannya itu ternyata si Andi Maupaat ini hampir waktunya dipakai buat ini terus, buat telepon terus. Dia tuh banyak orang yang sama dia rupanya gitu, sama Andi Maupaat ini, yang orangnya biasa-biasa aja gitu, pakaiannya juga sederhana gitu. Dia ketua masjidnya, ketua masjid yang belum ada masjidnya gitu. Nah ini subhanallah gitu, kita dipertemukan dengan orang-orang yang saling mencintai ya. Ada sekitar 100 orang di sini ya, kita masih memerlukan sedikit tambahan supaya sampai bisa selesai. Ya alhamdulillah kemarin hamba Allah mensedekahkan 20 juta, ada 2 orang, ada yang 15 juta 1 orang, ada yang 10 juta 3 orang, ada 5 juta 3 orang. Ya masih dapat sekitar seperempatnya yang untuk DP tadi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah berikan Lailatul Qadar, dan kemudian kita semua bisa mewujudkan kebutuhan dari teman-teman kita yang ada di Morong. Nah sekali lagi sebagai penutup tentu saja adalah bahwa mari kita manfaatkan segitiga keberkahan ini, baik keberkahan waktu dengan adanya waktu Ramadan, maupun keberkahan dari sisi keberkahan pasivitas, keberkahannya puasa dan keberkahannya itikaf, serta yang ketiga jangan lupa kita mainkan keberkahan aktivitas, sehingga kita mendapatkan segitiga keberkahan itu, lalu akhirnya itu akan menghasilkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa.